Pernahkah kalian mendengar istilah bioetika? Bioetika adalah istilah yang terbentuk dalam bahasa Yunani bermakna etika hidup. Bioetika berisi ilmu-ilmu untuk mempertahankan hidup terpusat pada ilmu biologi. Dalam hal ini, bioetika mencakup etika ilmu biologis, obat-obatan, kesehatan, dan sejenisnya. Penerapan bioetika didasarkan oleh terjadinya perkembangan bioteknologi. Keunggulan bioteknologi dalam mengubah sifat organisme menjadi sifat baru dan lebih unggul memunculkan banyaknya kontradiksi. Dalam sejarah biologi, orang yang pertama kali menciptakan istilah bioetika adalah Van Rensselaer-Potter, peneliti di bidang kanker dan profesor di Universitas Wisconsin. Potter menyatakan bahwa istilah bioetika muncul secara tiba-tiba di dalam pikirannya. Ia juga bermaksud menciptakan ilmu ini agar memperkuat pengetahuan makhluk hidup dengan pengetahuan etika-etika manusiawi. Seperti dalam tujuan bioetika, not only to enrich individual lives, but to prolong the survival of the human species in an acceptable form of society. Bukan hanya memperkaya kehidupan individual, namun untuk memperpanjang pertahanan hidup spesies manusia dalam bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Prinsip bioetika yang harus dipahami ialah menghormati autonomi, keadilan, beneficent, dan non-maleficent. Bioetika membantu ilmuwan dan instansi terkait agar memastikan riset dan pengembangan biosains digunakan dengan cara yang etis dan dapat diterima. Di Indonesia, penerapan bioetika ditunjukkan dengan adanya Komisi Bioetika Nasional atau KBN. Bioetika di Indonesia bertujuan untuk membentuk pedoman umum etika bagi pengelola dan penggunaan makhluk hidup agar keanekaragaman hayati tetap terjaga. Negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika sudah terdepan melakukan penelitian dan pengujian vaksin virus corona. Bukan hanya itu, negara Cina sebagai pelopor pandemi COVID-19 dan negara Afrika juga turut melakukan penelitian vaksin tersebut. Dilansir dari liputan6.com, WHO menargetkan pada akhir 2020 ada 100 juta vaksin virus corona yang siap dipakai. Pada tahun 2021, WHO mencoba optimis bahwa miliaran vaksin sudah tersedia. Pada Senin, 20 Juli 2020, seperti yang diberitakan oleh Kompas.com, Direktur Utama PT Bio Farma, Honesty Bashir, menyatakan bahwa vaksin yang diproduksi dan dikirim dari Sinovac Biotech, perusahaan asal Cina ini, telah melewati uji klinis fase 1 dan fase 2. Uji klinis tahap 3 sendiri dilakukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara yang ikut menjadi relawan uji vaksin corona Sinovac memiliki kriteria bagi para masyarakat yang akan berpartisipasi dalam tahap pengujian. Dilansir dari detikhealth.com, syarat-syarat tersebut antara lain berusia 18 hingga 59 tahun dan dinyatakan sehat. Suhu tubuh tidak melebihi 37,5 derajat Celcius. Bukan merupakan wanita hamil atau merencanakan kehamilan selama periode pengujian. Tidak memiliki riwayat terinfeksi virus corona. Selalu mematuhi protokol kesehatan. Tidak memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19,
melakukan pembatasan fisik dan sosial selama pandemi, dan berdomisili di Kota Bandung, serta tidak berencana pindah dari lokasi penelitian. Melakukan pengujian vaksin corona harus memerhatikan kode etik yang berlaku. Tak sembarang relawan yang bisa diuji dengan pravaksin tersebut. Vaksin yang akan melakukan pengujian juga harus dikualifikasi dalam beberapa fase hingga bisa kepada tahap pengujian. Hal ini ditujukan agar tak ada kecelakaan medis yang terjadi yang malah menjadi malapetaka bagi ilmuwan maupun relawan. Seyogyanya, bioetik diciptakan untuk dipatuhi dan diimplementasikan agar tujuan suci dari ilmu ini tetap terus terpelihara. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe YouTube saya, dan jangan lupa follow Instagram saya. Terima kasih.